Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini hari Jumat 6 Februari 2026. Kita mau jalan-jalan lagi keliling kota Jogja dan Malioboro. Hari ini kita akan melihat suasana terkini kota Yogyakarta, khususnya di kawasan Kota Baru, Jalan Jenderal Sudirman, pintu timur stasiun kereta api Yogyakarta, dan kawasan Malioboro yang selalu berbeda dan tampil dengan berbagai ornamen unik setiap ada hari besar atau saat momen tertentu. Nah, jelang tahun baru Cina 2577 Kongzili, yaitu tahun kuda api yang jatuh pada tanggal 17 Februari 2026 di kawasan Kota Baru, Jalan Jenderal Sudirman, stasiun kereta api Yogyakarta dan kawasan Malioboro hari ini tampil dengan berbagai ornamen Imlek, antara lain pemasangan lampion dan pintu gerbang atau gapura khas Tionghoa. Nah, perjalanan malam hari ini kita akan melihat suasana kota Jogja dari kawasan Kota Baru di Jalan Suroto, Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Yogyakarta, Jalan Margo Utomo, stasiun kereta api Yogyakarta sampai dengan kawasan Malioboro di titik 0 km Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami malam ini keliling kota Jogja dan Malioboro. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Jenderal Sudirman ya. Kita berjalan ke arah barat. Di sebelah kiri kita ada restoran cepat saji McDonald. Kemudian di depan kita ini ada pertigaan ya, arah ke kiri akan menuju kawasan Kota Baru. Dan kemudian di sebelah baratnya ini ada jembatan Gondolayu, merupakan jembatan dari Sungai Code, salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta. Nah, kita sudah berada di sebelah barat dari jembatan Gondolayu teman-teman. Dan di kawasan ini merupakan kawasan dengan gedung-gedung perkantoran ataupun hotel ya. Seperti di sebelah kanan kita ada Hotel Santika. Kemudian di sebelah kiri kita ada gedung Bank Mandiri ya. Nah, selanjutnya mendekati kawasan Tugu di sebelah kiri kita, ini ada gedung OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian di sebelah kanan kita, ini ada salah satu hotel bintang 5 di kota Yogyakarta, yaitu The Ponic Hotel Yogyakarta. Nah teman-teman, selanjutnya kalau kita perhatikan mendekati kawasan Tugu Yogyakarta yang lokasinya ada di depan kita, arus lalu lintas ini terlihat cukup ramai ya, namun lancar. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa di depan kita ini adalah kawasan Tugu Palputih Yogyakarta. Nah, Tugu Palputih Yogyakarta merupakan salah satu atribut penting ya dari sumbu filosofi Yogyakarta yang saat ini sudah menjadi warisan dunia UNESCO. Nah, Tugu Palputih adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta. Nah, Tugu Palputih terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangeran Diponegoro, dan Jalan Pangeran Mangkubumi atau Jalan AM Sangaji. Nah teman-teman, kita saat ini sudah berada di Jalan Margo Utomo ya, dan kita sedang berjalan ke arah selatan. Nah, untuk kondisi cuaca kota Yogyakarta sore hingga malam hari ini berawan cukup tebal ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa sore tadi kota Yogyakarta sempat diguyur hujan ya. Meski tidak lama tapi cukup deras teman-teman ya. Dan suhu sore ini terpantau berkisar di 29 derajat Celcius. Nah teman-teman, saat ini kita berada di depan pintu timur stasiun Yogyakarta yang lokasinya ada di Jalan Margo Utomo, Kelurahan Sosro Menduran, Kemantren Gedong Tengen, kota Yogyakarta. Nah, di sebelah kanan kita ini ada ornamen bertuliskan Stasiun Yogyakarta. Kemudian di sini juga terdapat ornamen pewayangan dan monumen Stasiun Yogyakarta berupa lokomotif uap portabel buatan Marshall Britania Inggris. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa stasiun Yogyakarta yang juga dikenal dengan Stasiun Tugu Yogyakarta adalah stasiun utama kelas besar tipe A di kota Yogyakarta yang terletak di pusat kota ya, dekat kawasan Malioboro.
Nah, stasiun ini melayani kereta api jarak jauh, eksekutif, bisnis, dan ekonomi, serta kereta api bandara. Nah, teman-teman, inilah suasana di pintu timur stasiun Yogyakarta, dimana kalau kita perhatikan di sini sudah dipasang ornamen atau dekorasi Imlek ya, yaitu lampion dan gapura khas Tionghoa. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal perjalanan tadi, bahwa pemasangan berbagai ornamen Imlek ini bertepatan dengan tahun baru Imlek di tahun 2577 Kongzili yang jatuh pada hari Selasa 17 Februari 2026. Nah, untuk tahun ini merupakan Shio Tahun Kuda Api. Nah, warna merah pada lampion melambangkan kemakmuran, kesatuan, dan rezeki. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa lampion memberikan jalan dan menerangi rezeki bagi penggunanya. Lampion juga sering digambarkan sebagai pengusir kekuatan jahat yang disimbolkan dengan raksasa bernama Nian. Nah, secara umum lampion melambangkan harapan dan masa depan yang cerah. Warna merah melambangkan kesejahteraan, ketenaran, dan kemakmuran. Oleh karena itu, lampion merah diartikan sebagai harapan akan masa depan yang sejahtera dan makmur. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menuju kawasan Malioboro, dan saat ini kita melalui pintu geser stasiun Yogyakarta. Nah, pintu geser ini merupakan perlintasan sebidang unik di timur stasiun Tugu yang palangnya bergeser secara horizontal dan bukan diangkat ya. Dan ini merupakan satu-satunya di Indonesia, teman-teman ya. Nah, kita telah sampai di ujung utara dari jalan Malioboro, teman-teman. Nah, jalan yang mengarah dari kiri ke kanan, yang di sebelah kanan kita ini adalah jalan Pasar Kembang ya. Kemudian di sebelah kiri kita ini adalah jalan Abu Bakar Ali. Nah, di ujung utara jalan Malioboro Yogyakarta ini ditandai dengan landmark bersejarah, yaitu untuk bagian sisi barat ini terdapat gedung BPD atau Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bangunan cagar budaya bergaya Indus Empire. Kemudian di sisi timur ini terdapat Hotel Grand Jogja atau dulu bernama Grand Ina Malioboro. Nah, yang menarik lainnya di ujung utara jalan Malioboro ini, di sini terdapat plakat bertuliskan Jalan Malioboro sebagai salah satu tempat favorit bagi wisatawan untuk berfoto. Nah, teman-teman, seperti inilah suasana di ujung utara dari jalan Malioboro ya. Dan kalau kita perhatikan, saat ini suasananya cukup ramai ya, meski waktu sudah menunjukkan pukul 21:30. Nah, berkenaan dengan tahun baru Imlek, maka di sepanjang jalan Malioboro saat ini juga telah dipasang ornamen lampion ya, di mana ornamen ini dipasang di bawah lampu penerangan jalan, dan jumlah dari lampion ini sama dengan jumlah lampu penerangan jalan ya. Di mana tiap-tiap titik di sini terdapat 3 lampion ya. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan, teman-teman. Di depan kita, di sebelah kanan kita, tepatnya di depan Jogja Library Center atau JLC, ini terdapat titik untuk para musisi jalanan atau pengamen ya. Nah, perlu kami sampaikan ya, bahwa di Malioboro mulai 7 Oktober 2025, para pengamen sudah tidak diperbolehkan lagi berkeliling di sepanjang jalan ya, melainkan dikumpulkan di 7 titik resmi, salah satunya di depan JLC. Nah, adapun ke 7 titik resmi tersebut, yang pertama di depan kawasan Pasar Beringharjo, kemudian di depan X Hotel Mutiara, di depan gerbang Kepatihan ya, kemudian di depan Plaza Malioboro, di depan Jogja Library Center atau JLC, dan di Jalan Margo Utomo. Nah, untuk lokasi yang berada di Jalan Margo Utomo ini terdapat 2 titik ya. Nah, yang menarik lainnya di kawasan Malioboro saat ini juga telah dilengkapi dengan air minum gratis, di mana pemerintah kota Yogyakarta telah menyediakan 5 titik keran air siap minum gratis untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan dan mengurangi sampah plastik. Nah, air siap minum gratis di pedestrian Malioboro ini tersedia di 5 titik strategis ya, dan dilengkapi dengan teknologi penyaringan berlapis serta sinar UV untuk membunuh bakteri sesuai dengan standar Permenkes nomor 2 tahun 2023.
Nah teman-teman, ini adalah salah satu hal yang unik di Malioboro ya, di mana ada salah satu turis mancanegara yang asik bermain catur dengan salah satu warga Jogja ya. Nah teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan ya, jadi arah ke kanan atau arah ke barat ini akan menuju Jalan Sosro Bijayan, yaitu kawasan kampung turis populer di pusat kota Yogyakarta yang terletak di barat Jalan Malioboro atau di sayap Jalan Malioboro. Nah lokasi ini juga dekat ya dengan stasiun Tugu, dikenal sebagai pusat penginapan murah atau backpacker, hotel, kuliner, dan beberapa agen wisata. Nah jalan ini juga sering disebut sebagai salah satu jantung akomodasi wisata di Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita terus berjalan ke arah selatan ya, dan posisi kita berada di sebelah barat dari kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Nah mungkin ada teman-teman yang bertanya kenapa Jalan Malioboro ini selalu ramai ya saat malam hari ya, bahkan ketika tidak sedang liburan ataupun tidak sedang weekend ya. Nah ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, Malioboro merupakan jalan legendaris ya sebagai pusat oleh-oleh dan kerajinan. Kemudian yang kedua, Malioboro mempunyai fasilitas yang lengkap seperti keberadaan jalur pejalan kaki atau pedestrian yang lebar dengan berbagai sarana penunjang yang lengkap ya, yaitu seperti bangku untuk bersantai, kemudian sarana tempat sampah yang memadai, lampu penerangan yang cukup dan unik ya, toilet yang cukup banyak, sarana peribadatan yang baik seperti masjid dan musola. Kemudian di Malioboro juga terdapat mall ataupun plaza, banyak hiburannya ya seperti live musik jalanan. Dan yang terakhir yang baru saja tersedia di jalur pedestrian Malioboro adalah tersedia air minum gratis yang memenuhi syarat atau siap untuk diminum. Selanjutnya alasan yang ketiga, Malioboro merupakan ikon wisata wajib ya, di mana banyak wisatawan merasa belum ke Jogja jika belum berkunjung ke Malioboro. Nah kemudian yang keempat, Malioboro itu unik ya karena banyaknya andong wisata, dan ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Dan yang kelima, kulinernya bervariasi ya dengan berbagai pilihan tentunya, dan dengan harga yang bervariasi namun cukup terjangkau. Nah itulah beberapa alasan yang menjadikan Malioboro ini ramai ya setiap harinya meski tidak saat weekend ataupun hari libur. Nah teman-teman, kita sudah berada di depan Plaza Malioboro. Nah Plaza Malioboro adalah pusat perbelanjaan modern atau mall pertama dan tertua di daerah istimewa Yogyakarta yang didirikan tahun 1993. Nah Plaza Malioboro menawarkan pengalaman belanja, kuliner, hiburan dengan berbagai brand nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya destinasi utama di pusat wisata Yogyakarta. Nah teman-teman, inilah suasana di depan Plaza Malioboro ya. Malam ini terlihat cukup ramai ya. Nah selanjutnya kalau kita perhatikan di depan kita ini terlihat ada plakat bertuliskan Jalan Malioboro. Nah spot yang berada di sekitar plakat ini merupakan spot favorit ya bagi wisatawan yang berkunjung di Yogyakarta, khususnya di kawasan Malioboro ini, untuk berfoto ya teman-teman.
Nah, yang terlihat di depan kita ini adalah suasana dari pintu masuk Plaza Malioboro di pintu utara ya. Dan terlihat di sini sudah dihiasi dengan berbagai ornamen Imlek ya. Nah, selanjutnya ini adalah penampakan dari lantai kedua Plaza Malioboro atau lantai 1 Plaza Malioboro ya. Dan yang terlihat di depan kita ini adalah suasana di depan Plaza Malioboro, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan terus ke arah selatan menuju kawasan titik 0 km Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan suasana malam ini semakin ramai ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini adalah kawasan wisata Ndagen ya. Nah, di mana di depan kita ini terdapat pertigaan ya, jadi arah ke barat ini akan menuju jalan Ndagen. Nah, jalan Ndagen ini merupakan jalan di sayap Jalan Malioboro yang menjadi salah satu lokasi favorit bagi wisatawan untuk menginap saat berada di kota Yogyakarta. Nah, di sini ada beberapa alasan ya, kenapa lokasi ini sangat strategis dan bisa menjadi pilihan terbaik untuk tempat menginap ataupun staycation saat berada di kota Yogyakarta. Nah, yang pertama, Jalan Ndagen merupakan jalan sayap Malioboro, sehingga Jalan Ndagen sangat dekat dengan pusat wisata malam paling favorit di kota Yogyakarta, yaitu Malioboro. Nah, kemudian yang kedua, ini dekat dengan stasiun Yogyakarta ya, jaraknya hanya sekitar 800 meter saja, bahkan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nah, yang ketiga, banyak terdapat kuliner seperti yang kita lihat di sepanjang jalan ini ya, dari angkringan sampai rumah makan ya, tentunya dengan harga yang juga menyesuaikan dengan budget kita. Nah, kemudian yang keempat, jenis hotelnya bervariasi ya, dari hotel budget sampai dengan hotel berbintang. Nah, di sebelah kiri kita ini ada rumah makan namanya Jinawi yang menyediakan berbagai menu makanan tradisional seperti gudeg ataupun masakan Jawa. Nah, kemudian ini adalah salah satu hotel bintang 4 ya yang ada di Jalan Ndagen, namanya El Hotel. Kemudian di sebelahnya ada Wis Hotel ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di Jalan Ndagen ini cukup banyak ya hotel-hotel yang mempunyai area parkir sendiri, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu benefit ya yang cukup penting ya, karena kita ketahui kalau pas lagi high season, maka untuk mencari lokasi parkir di kawasan Malioboro ini tidak mudah, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita terus berjalan ke arah selatan ya, di sisi timur dari jalur pedestrian Jalan Malioboro. Nah, di depan kita, di sebelah kiri kita, ini adalah gedung X Hotel Mutiara 1 yang saat ini sudah selesai direvitalisasi dan sekarang menjadi
sentra UMKM premium. Nah, di depan kita ini adalah simpang 4 Batik Terang Bulan atau simpang 4 Suryat Majan ya, arah ke kanan ini akan menuju Jalan Pajeksan, sedangkan arah ke kiri atau ke timur akan menuju Jalan Suryat Majan, dan kita akan terus lurus menuju Jalan Margomulyo teman-teman. Nah, di sini merupakan ujung selatan dari Jalan Malioboro, dan di sini juga terdapat plakat bertuliskan Jalan Malioboro. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di simpang 4 Beskalan ya. Di sebelah kiri kita atau di sebelah timur ya, ini terdapat Gapura Kampung Ketandan ya. Nah, Gapura Ketandan ini adalah gerbang ikonik berwarna merah terang bergaya arsitektur Tionghoa yang menandai pintu masuk ke Kampung Ketandan, kawasan pecinan di Malioboro, Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di Kampung Ketandan ini diselenggarakan setiap tahunnya namanya Pekan Budaya Tionghoa. Dan untuk penyelenggaraan Pekan Budaya Tionghoa di tahun 2026 ini rencananya akan diselenggarakan di Kampung Ketandan mulai tanggal 25 Februari hingga tanggal 3 Maret 2026. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta ya. Nah, titik 0 km Yogyakarta ini merupakan patokan jarak ya. Lokasi ini merupakan titik awal pengukuran jarak atau 0 km dari dan ke berbagai wilayah di Yogyakarta. Nah, titik 0 km mempertemukan 4 ruas jalan ya. Jadi Jalan Margomulyo di sisi utara, Jalan Panembahan Senopati di sisi timur, Jalan Pangurahan di sisi selatan, dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di sisi barat. Nah, titik 0 km Yogyakarta juga merupakan kawasan bersejarah, di mana di sini dikelilingi bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang merupakan landmark dari titik 0 km Yogyakarta, seperti Bank Indonesia, Gedung BNI 46, Kantor Pos Besar, dan Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Nah, di depan kita ini terdapat ornamen Imlek ya teman-teman ya, dengan didominasi warna merah ya, dan di tengahnya ini ada patung kuda ya, kemudian ada tulisan Gong Si Fa Choi. Nah, perlu diketahui bahwa tahun 2026 ini, tahun baru Cina, merupakan tahun kuda api ya, yang jatuh pada tanggal 17 Februari 2026 dan merupakan tahun baru dari tahun 2577 Kongzili. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.